Host, akan saya bacakan narasinya. Asosiasi Pemerintah Desa atau disingkat dengan APDESI mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binjar Panjaitan juga mendengung isu dengan mengklaim 110 juta penduduk Indonesia ingin pemilu 2024 ditunda. Mosinya adalah, setujukah Anda dengan wacana bahwa Presiden Jokowi akan lanjut 3 periode? Silahkan berikan statementnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pendengar argumen sejati ya. Dan terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Saya dari Wanggeng, saya Doa Blacken menyampaikan statement di awal sebagai pihak pro adalah saya sangat setuju dengan mosi yang Anda telah berikan. Dikarenakan banyak rakyat sudah melihat sekali kinerja dari Bapak Jokowi yang mereka telah merasakan dari periode yang pertama dan yang kedua. Dan wacana untuk hal dalam 3 periode itu bisa dibahas dalam pembentukan undang-undang baru tentang yang dimana peraturan dari presiden yang dimana boleh hanya menjabat 2 periode yaitu 10 tahun. Jadi itu bisa dipertimbangkan kembali karena rakyat adalah kunci utama dari pemerintahan karena rakyat bisa menentukan presiden tanpa ada persetujuan dari DPR. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, teman-teman percinta argumentasi yang saya hormati, izinkan pada sesi kali ini saya menyampaikan posisi saya kontra terhadap mosi yang disampaikan oleh Dewan Juri. Dewan Juri yang terhormat, perlu dicatat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam konstitusi kita, itu tegas mengatakan bahwa seseorang bisa terpilih menjadi presiden hanya dalam 2 periode. Artinya, perlu ada sebuah ethic of care untuk melihat ini. Artinya, ada hal-hal berkaitan dengan pelanggaran konstitusional apabila ini kemudian dilanjutkan atau dilakukan. Berkaitan dengan kondisi mendesak, berkaitan dengan corona dan lain segala macamnya atau survei apapun, kita perlu nilai dan lihat ethic of care atau ethic of public di dalam permasalahan ini. Apakah keberadaan dari keinginan masyarakat berkaitan dengan Jokowi 3 periode itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena perlu dicatat bahwa negara ini ada sebagai sebuah bentuk demokrasi, salah satu pilarnya adalah dengan keberadaan konstitusi. Oleh sebabnya kita tidak bisa menyampingkan konstitusi di dalam hal ini. Kita harus mengacu kepada konstitusi dan konstitusi kita hari ini mengatakan bahwa tidak ada presiden yang bisa lebih dari 2 periode. Maka kita harus mengacu kepada ethic of care tersebut. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara konstitusi. Tapi sebuah ingat konstitusi adalah dari rakyat, ke rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyat memegang seluruh pimpinan dari konstitusi tersebut. Dalam peraturan itu dibuat oleh DPR, Dewan Pimpinan Rakyat dalam sidang parlementar dari DPR tersendiri untuk pembentukan undang-undang tentang kepresidensial. Dan diwajibkan untuk ke MPR untuk membuat peresahkan undang-undang tersebut dan akan dibandingkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka rakyat bisa menyuruh DPR untuk membuat perundang-undangan baru tentang atau revisi undang-undang dalam presidensial yang dua periode. Jadi bagaimanapun ya dalam sebuah siklusnya bahwa rakyat telah melihat sebuah kepercayaan yang di mana sebuah kinerja sang Bapak Jokowi itu menjadi sebuah patokan yang pertama. Yang kedua, rakyat banyak mungkin belum percaya kepada presiden yang baru untuk menjabat dalam sebuah memimpin daerah-daerah tersebut. Sekian, terima kasih. Tes untuk pihak pro. Halo, abang. Pihak pro, Black Hand, untuk memberikan kesimpulan statementnya dari keseluruhan 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih buat moderator yang terhormat. Kesimpulan saya adalah di mana suara rakyat adalah suara kebenaran, yang di mana rakyat tidak akan pernah salah memilih pemimpin di mana ia merasakan kebenaran dari yang sudah dia lakukan. Saya sangat setuju dan lakukan sebuah revolusi yang terbaru adalah rakyat harus ikut campur tangan untuk memilih juga dan melakukan pembentukan dalam perundangan revolusi yang terbaru dalam perundangan presidensial tentang 2 periode. Dikarenakan kepercayaan rakyat adalah kepercayaan seluruh negara. Itu yang satu kunci dalam pilar of the dari sebuah James of the Bond. Rusia 1880. Terima kasih.
Wah, Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Artinya bahwa konstitusi kita hari ini melakukan penolakan terhadap adanya masa jabatan presiden yang lebih dari 2 periode. Dewan Juri yang terhormat memahami demokrasi tidak serta-merta memahami bagaimana warga negara serta-merta memiliki kekuasaan. Hari ini Indonesia menggunakan konsep demokrasi yang demokrasinya adalah demokrasi tidak langsung. Di mana hari ini kita membagi kekuasaan yang di mana kekuasaannya 100% berada pada rakyat, tapi dibagi oleh 3 hal, yaitu eksekutif, legislatif, dan legislatif. Ada kesalahan berpikir dari rekan saya di nomor 7 yang menyampaikan bahwa DPR RI punya hak untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Di dalam konstitusi kita sendiri disebutkan bahwa yang dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah MPR yang dimana beranggotakan DPR dan DPD. Oleh sebabnya, perlu dicatat di dalam proses demokrasi tidak langsung, keputusan-keputusan yang diambil oleh perwakilan rakyat itu mengacu kepada bagaimana mereka terpilih di dalam proses pemilu. Tetapi apakah ada sebuah urgensi untuk hari ini melakukan perubahan terhadap konstitusi kita? Belum ada urgensi untuk melakukan itu. Indonesia pada saat ini baik secara kondisi ekonomi, kondisi perpolitikan dan lain segala macamnya dalam waktu 2 sampai dengan 3 tahun ke depan masih perlu melihat apakah ada urgensi untuk melakukan 3 periode, tapi sampai saat ini tidak ada urgensi berkaitan dengan hal tersebut. Dan perlu dicatat segala sesuatu yang sifatnya inkonstitusional, artinya kita melakukan pengkhianatan terhadap apa yang sudah menjadi titah negara. Apa yang menjadi titah negara kita oleh pernyataan di awal saya, yang dimana saya sudah mengatakan DPR bisa mendengar persetujuan dari MPR untuk melakukan persidangan yang itu adalah darurat untuk revisi dari Undang-Undang Presidensial tahun 2007 tersebut, bahwa itu bisa dari rakyat meminta izin kepada DPR untuk menyampaikan aspirasinya kepada MPR. Itu sudah dikatakan di awal tadi. Jadi Anda memang tidak memahami di situ. Jadi tolong menyimak lebih bagus daripada mengkritisi orang lain tanpa mengetahui segala hal. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, di dalam hukum ada sebuah adagium hukum yang menyebutkan lex superior derogat legi inferiori, yang artinya mengatakan bahwa sebuah aturan hukum yang lebih tinggi menyampingkan aturan hukum yang di bawahnya. Apa yang sedari tadi disampaikan oleh Blackhand itu adalah peraturan yang ada dalam undang-undang. Sedangkan secara posisi, undang-undang dasar atau konstitusi, itu posisinya jauh lebih tinggi dan dapat menyampingkan segala macam bentuk aturan apapun. Oleh sebabnya saya sampaikan ada kesalahan paham berpikir oleh landasan argumentasi saudara Blackhand. Dewan Juri yang terhormat, perlu juga saya sampaikan bahwa posisi keberadaan 3 periode bukanlah hal yang tepat untuk diterapkan hari ini. Kita perlu melihat hal-hal lain yang jauh lebih penting daripada itu. Dan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi itu adalah hal yang salah. Sebab apa? Dalam teori Leviathan disebutkan bahwa hari ini sebuah negara ada karena adanya kontrak sosial. Apa yang hari ini menjadi kontrak sosial kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala macam sumbernya. Apabila kita melakukan pengkhianatan terhadap simbol-simbol negara tersebut, maka kita sudah berkhianat terhadap negara ini. Itu Dewan Juri yang terhormat, perbuatan berkaitan dengan ide 3 periode adalah hal berkaitan dengan inkonstitusional. Karena apa? Karena pada saat ini tidak ada acuan dalam aturan perundang-undangan kita, terkhusus di dalam Undang-Undang Dasar, yang menyebutkan bahwa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dengan kemudian mengambil pendapat publik yang acuannya adalah kepada kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan oknum atau kepentingan kelompok tertentu, bukan pada kepentingan yang jauh lebih luas, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Maka dalam catatan ini saya ingin sampaikan bahwa keberadaan ini perlu diuji kembali. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan semuanya, saya ingin tegaskan bahwa keberadaan konstitusi itu jauh lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan manapun, maka kita harus mengacu kepada hal itu. Dan yang terakhir, bahwa ethic of care dan ethic of public harus diperhatikan berkaitan dengan isu ini, karena jelas bahwa Undang-Undang Dasar mengatakan tidak. Kenapa masih harus dipaksakan berkaitan dengan hal ini?
Mari kita mengacu kepada konstitusi sebagai sumber kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.